Ada niat yang sudah dia rencanakan di belakangmu, ya, bersiaplah. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada seseorang yang mempunyai niat yang sudah dia rencanakan di belakang kamu. Jadi nanti kita akan lihat yang mulai dari siapa dia yang mempunyai rencana ya, dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Oke, dan disclaimer karena ini sifatnya energi general, energi banyak orang, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja ya, silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi gitu aja ya. Langsung kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan cek dulu siapakah dia, seseorang yang punya niat yang sudah dia rencanakan untukmu. Siapakah dia, seseorang yang mempunyai niat yang sudah dia rencanakan untukmu. Siapa dia, seseorang yang sudah mempunyai niat yang sudah dia rencanakan untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang punya niat yang sudah dia rencanakan untukmu. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, kalau dilihat dari energinya ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang tidak ada komunikasi dengan kamu ya, menghilang tanpa sebab dan alasan yang jelas di saat kamu tuh saat ini masih sayang dan mencintai dirinya dia. Menghilangnya dia ini bukan karena dia nggak sayang sama kamu ya, tetapi saat ini sepertinya dia sedang berdealing dengan suatu tekanan ya, atau masalah besar yang sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua. Jadi bagi kamu yang merasa saat ini panik gitu ya, kenapa? Padahal aku tuh tidak melakukan suatu kesalahan ya. Tiba-tiba kamu pergi meninggalkan aku tanpa sebab dan alasan yang jelas. Mungkin di antara kamu ada yang merasa panik ya, takut apabila orang ini pergi selamanya. Tetapi tidak ya, perginya dia ini untuk kembali, untuk menenangkan hati dan pikirannya, untuk self healing ya. Baru setelah semua keadaannya membaik, tanpa kamu minta pun orang ini pasti akan kembali ke pelukan kamu. Bahkan ya saat ini pun ya, di saat dia sedang tidak ada komunikasi dengan kamu tuh dia sangat merasa bersalah gitu ya. Dia merasa berdosa banget, tetapi keadaanlah ya yang memaksakan untuk dia berjarak dulu sama kamu. Tetapi nanti setelah semuanya stabil, orang ini akan menjelaskan kepada dirimu tentang apa yang sebenarnya sedang dihadapi saat ini. So bagi kamu yang rasa panik ya guys, santai aja ya, karena orang ini tuh sebenarnya nggak kemana-mana kok ya. Dia cuma ingin menyendiri aja, karena setiap manusia itu kan pasti memiliki masanya masing-masing di mana dia ingin menyendiri dan kapan ya, saat-saat dia ingin ditemani. Jadi hargailah ya dia, karena memang ya dia saat ini sedang menghadapi suatu tekanan besar seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Siapakah dia, seseorang yang punya niat rencana untukmu? Siapakah dia, seseorang yang punya niat rencana untukmu? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam punya niat rencana untuk kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya, sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Karena ketika dia ya sedang berdealing dengan pekerjaannya, orang ini tuh dia seolah-olah tidak peduli terhadap diri kamu ya. Dia melupakan kewajiban dia sebagai seorang pasangan, lupa tidak menemani kamu ya, lupa tidak memberikan kasih sayang dan perhatian untukmu, sehingga beberapa di antara kamu tuh merasa gitu, aku tuh sebenarnya punya pasangan tapi rasanya jomblo karena sering sekali tidak diperhatikan oleh pasanganku, sehingga membuat batin perasaanku rasanya kesepian, rasanya kosong. Jadi kayak punya pacar tapi rasanya jomblo karena dia terlalu sibuk dengan urusan dan pekerjaannya. Tetapi ya bagi teman-teman yang merasa skeptis ya sama dia, merasa meragukan cintanya dia, teman-teman gak usah khawatir, karena aku melihat ya bahwa apa yang saat ini sedang dia lakukan
semata-mata ini adalah bentuk rasa cinta dan sayangnya kepada diri kamu. Karena kan setiap manusia itu memiliki cara tersendiri ya untuk menunjukkan rasa cintanya, termasuk nih orang. Ya, nih orang itu tidak bisa memperhatikan kamu ya secara lisan, tetapi dia tunjukkan pengorbanannya ya melalui pekerjaan, dan dimana hal itu dia lakukan ya sebagai kesiapan masa depan antara kamu dan dia. Jadi kayak gitu. Jadi kayak segala pekerjaan, kerja keras yang dia lakukan saat ini itu semata-mata demi kesiapan masa depan kalian berdua. Karena dia ini sosok seseorang yang sangat bertanggung jawab ya sama pasangannya. Makanya ya ketika kamu nanti sudah menikah sama dia, dia tidak mau ya merasakan apa yang pernah dia rasakan di masa lalu ya, terjebak dalam situasi yang sulit. Makanya mumpung saat ini masih muda gitu ya, mumpung saat ini dia belum menikah sama kamu ya, dia ingin mengumpulkan ya pundi-pundi rezeki untuk kesiapan kalian ke jenjang yang lebih serius. Jadi kayak gitu ya. Memang impactnya sih untuk saat ini kamu sering banget ya merasa lonely, sering banget ngerasa kesepian ya. Tapi ya aku percaya gitu ya bahwa di balik ini semuanya aku ngerasa bahwa hal itu dia gunakan untuk kesiapan masa depan kalian. Jadi kayak gitu. Kita cek kembali ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang punya niat rencana untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang punya niat rencana untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang punya niat rencana untuk kamu. Kita cek terlebih dahulu. Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat ya perasaan kamu sakit hati kepadanya. Kenapa? Ya karena orang ini tuh dia terlalu plot twist ya. Dia orangnya terlalu banyak drama yang dia mainkan, sehingga semakin membuat hati perasaan kamu ini gak nyaman sama dirinya dia. Padahal kamu tahu gitu di awal tuh kamu sangat sayang, sangat cinta terhadap dirinya dia. Tetapi setelah banyak dramanya membuat kamu tuh merasa meragukan cintanya dia gitu. Karena kamu ini orangnya realistis ya. Jadi ya udah yang pasti-pasti aja gitu. Kamu tuh benci dengan drama dan kebohongan gitu. Jadi ketika kamu menghadapi suatu drama ya, itu akan membuat diri kamu semakin meragukan cintanya dia gitu. Karena kamu orangnya pasti. Bahkan yang aku lihat tuh akhir-akhir ini kamu sepertinya sering menghadapi suatu konflik yang tidak diinginkan ya. Memang dulunya kamu sudah sering berkonflik sama dia, tapi akhir-akhir ini menurut aku konfliknya semakin parah. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh selain dia banyak drama, orang ini juga sepertinya semakin memprioritaskan rasa ego dia sendiri gitu. Padahal bagaimanapun juga ya, namanya keberhasilan suatu hubungan itu harus mengenyampingkan namanya rasa gengsi. Ketika seseorang terlalu dominan terhadap rasa gengsi dia, maka jangan salahkan ya apabila kamu mulai mati rasa terhadap dirinya dia. Dan di saat kamu mulai mati rasa ya, di saat kamu sudah mulai tidak memikirkannya, ternyata orang ini memiliki suatu rencana, di mana rencana yang ingin dia lakukan tuh sebenarnya untuk meluluhkan hati perasaan kamu ya, agar kamu tuh tidak benar-benar pergi melupakan dia untuk selamanya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana untukmu. Oke. Aku ngerasa ya dia adalah seseorang yang sepertinya siang malam sering memikirkanmu ya, sering membayangkanmu. Dikarenakan ya aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR, sedang menjalani hubungan cinta yang berjarak, sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa setiap saat menemui kamu, sehingga dia tidak bisa melampiaskan rasa kerinduan dia kepada kamu secara langsung. Tetapi dia yakin gitu ya bahwa meskipun kita saat ini sedang menjalin hubungan LDR, tapi dia yakin ya bahwa kamu bisa menjaga hati dan kesetiaan kamu untuknya. Ya meskipun ada di antara kamu tuh yang sering ya meragukan cintanya dia, masih sering meragukan kesetiaannya gitu. Tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Yang terpenting dia sudah
berusaha ya menjaga tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Jadi terserah gitu ya, kamu mau menilai apa tentang dirinya dia, yang terpenting dia fokus dengan niat dia yang tulus kepada diri kamu gitu. Jadi meskipun kamu ya sering gak percayaan sama dia, sering meragukan cintanya dia, sering meragukan kesetiaannya, dia gak peduli gitu. Yang penting dia fokus ya, niat serius sama kamu, ya udah gitu. Itu udah lebih dari cukup baginya ya. Terus kendala terbesar yang sering kalian hadapi itu ya menjalin hubungan LDR ini karena seringnya terjadi kesalahpahaman dan kecemburuan. Karena bagaimanapun juga ya, menjalin hubungan LDR itu dibutuhkan rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Karena tanpa adanya rasa kepercayaan, maka hubungan kalian itu tidak akan semulus ya, jalan tol kayak gitu. Terus kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang punya niat yang sudah dia rencanakan. Siapakah dia? Seseorang yang sudah punya niat yang dia rencanakan. Siapakah dia? Seseorang yang punya niat sudah dia rencanakan untukmu. Kita lihat ya, siapakah dia. Kalau dilihat dari energinya, ya dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia sepertinya memiliki banyak sekali perbedaan, ya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang beda keyakinan, mungkin ada juga yang beda usia, beda status, ya, ada juga yang beda jarak gitu. Tapi itu tidak menghalangi langkah niat dia untuk tetap terus mempertahankan hubungan ini sampai kebahagiaan menjemput kalian gitu. Jadi ya dia nggak peduli gitu ya, orang lain mengomentari apa tentang hubungan kalian. Yang terpenting dia niat ya, tulus serius sama kamu ya. Apapun yang terjadi, orang ini akan tetap terus mempertahankan hubungan ini gitu. Bahkan ada ya di antara kamu tuh yang sempat merasa ragu ya sama dirinya dia, karena mungkin ya perbedaan usia kita ini terlalu jauh. Mungkin ada juga yang kamu ini masih single gitu, sedangkan aku sudah pernah berstatus gitu ya. Nanti apa komentar tentang keluargamu ya terhadap hubungan ini. Tapi orang ini tetap ya berusaha meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu. Cuman karena kamu sendiri yang sepertinya merasa takut, sehingga membuat orang ini tuh dia selalu setiap saat meyakinkan kamu bahwa hubungan ini akan sejalan dengan apa yang kalian inginkan gitu. Karena memang ya udah gitu ya, dia ini sayang banget sama kamu gitu. Dia nggak peduli sebesar apapun perbedaan di antara kita. Yang terpenting ya sudah, kita jalani saja hubungan ini sesuai apa yang sudah semesta kehendaki gitu. Karena bagaimanapun juga pertemuan yang terjadi antara kamu dan dia ini kan merupakan kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya sudah, dia benar-benar pasrah gitu ya, menjalani hubungan ini ya bersama kamu dengan ikhlas. Meskipun ya banyak sekali ya pertentangan karena menjalin hubungan dengan penuh perbedaan itu pasti ada pro dan kontranya. Tetapi semuanya akan baik-baik saja apabila kalian berdua sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Oke. Kita coba lihat lagi di sini untuk bottom of the deck-nya, siapakah dia? Seseorang yang punya niat yang sudah dia rencanakan untuk kamu. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu ya memanggil dan menyebut nama kamu di dalam doanya dia, dimana tujuan dia ini sebenarnya untuk meluluhkan hati dan perasaan kamu. Mungkin ada sebagian di antara kamu tuh yang pernah ya atau sering rasa awalnya tuh kamu gak cinta sama dia, tapi lama-lama suka. Ataupun mungkin ada di antara kamu yang pernah merasa kamu tuh sadar gitu bahwa kamu tuh terlalu banyak dikecewakan oleh dirinya dia, tapi kamu susah lepas dari kehidupannya. Karena memang ya orang ini selalu menyebut dan memanggil nama kamu di dalam doanya dia, dimana tujuannya agar kamu tidak bisa lepas dari hidupnya dia gitu. Jadi kayak ya sudah, rasanya itu mungkin kayak kepelet gitu ya. Karena sebenarnya ada di antara kamu tuh yang merasa sadar gitu bahwa hubungan ini tuh terlalu menyakitkan untuk dipertahankan gitu. Tapi kamu
tidak memiliki kuasa ya untuk bisa menjauh dari hidupnya dia, karena sempat ya di antara kamu tuh mencoba menjauh, tapi bukannya lupa sama dia, justru malah semakin kepikiran. Karena memang yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini kayak dia punya, ini bukan apa ya, bukan energi hitam ya, bukan black magic, no, tapi ini kayak merupakan suatu pedoman doa di mana tujuannya itu untuk meluluhkan hati seseorang. Mungkin ada di antara kamu tuh yang sering ya merasakan kamu tuh udah greget, emosi banget sama dia, tapi ketika kamu sudah bertemu sama dia, sudah berkomunikasi dengan dirinya dia, marah kamu tuh jadi hilang gitu. Kan aneh gitu. Kayak rasanya tuh kamu terhipnotis gitu. Padahal kamu udah kecewa banget gitu sama nih orang. Tapi kenapa aku nggak bisa marah sama kamu? Karena memang ya dia punya jurus ya, ternyata jurus 1000 bayangan untuk bisa mengelabui diri kamu. Seperti itu. Dan kita akan lihat ya guys, kita akan coba cek dulu di sini. Kita akan lihat apa rencana dia yang sebenarnya untukmu. Apa rencana dia yang sebenarnya untukmu? Kita coba cek dulu. Apa rencana dia yang sebenarnya untukmu? Kita coba cek. Apa rencana dia yang sebenarnya untukmu? Apa rencana dia yang sebenarnya untukmu? Kalau di sini sih aku melihat adanya suatu energi ya. Di sini ada beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya saat ini hubungannya sudah di ujung tanduk gitu. Artinya ya kayak sangat susah untuk diperbaiki, sangat susah untuk dipertahankan. Tapi setelah dia menyadari kebaikan kamu, setelah dia menyadari ketulusan kamu, membuat orang ini tuh hatinya tergerak untuk berusaha fokus memperbaiki hubungan ini dan fokus mengintrospeksi diri agar ya hubungan ini tuh bisa terselamatkan. Karena memang ya aku melihat ya dia sepertinya nyesel banget ya, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu tuh dia nggak bisa menjadi pasangan yang terbaik. Dia sering membebani kamu, dia sering menyakiti perasaan kamu ya. Dan saat ini bagi dia adalah waktu yang tepat untuk memulai ya, untuk memulai lagi dari nol kayak gitu. Kita coba cek lagi. Apa rencana yang sudah dia persiapkan untukmu? Apa rencana yang sudah dia persiapkan untukmu? Apa rencana yang sudah dia persiapkan untukmu? Kalau dilihat sih dari energinya, ini akan ada ya suatu pertemuan dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang kamu rindukan ya, atau kamu cintai, atau seseorang yang kamu cari saat ini gitu. Karena ya memang dia datang ke kamu untuk menunjukkan rasa serius dan sayangnya sama kamu gitu. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang sudah cukup lama merencanakan adanya suatu pertemuan ya, tapi pertemuannya sering sekali gagal dikarenakan ada momen-momen tak terduga yang membuat ya pertemuannya itu jadi dibatalkan gitu. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada seseorang yang menunjukkan ya rasa serius dia dan menepati janji dia untuk datang menemui kamu ya dalam waktu dekat, dimana ya dia ini benar-benar serius sama kamu, tidak ingin ya bahwa dirinya dia ini dipandang sebelah mata oleh kamu ya, makanya dia datang menemui kamu. Dan ada suatu rencana ya yang tidak dia katakan ke kamu, dan itu akan dia lakukan di saat dia sudah datang menemui kamu secara langsung. Apa rencananya? Kalau aku lihat banyak sekali ya kejutan yang ingin dia tunjukkan kepada diri kamu. Mungkin ada di antara mereka itu yang ingin ketemu keluarga kamu, ngasih kamu sesuatu ya kayak buah tangan. Atau mungkin ada juga di antara mereka itu yang ngajak kamu ya ke tempat yang benar-benar tak terduga, seperti itu. Kita coba lihat ya di sini. Apa yang sudah dia rencanakan untukmu saat ini? Apa yang sudah dia rencanakan untukmu saat ini?
Apa yang sudah dia rencanakan untukmu saat ini? Di belakangmu ya, saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang merasa kesepian ya, karena sudah tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari dirimu lagi. Kenapa? Ya karena kamu udah capek gitu, karena kamu udah lelah. Selama ini sudah 1000 kali kamu memaafkan dia, tapi tidak membuat diri dia ini merasa sadar ya akan memperbaiki kesalahannya, sehingga saat ini ya sudah gitu, kayak kamu tuh hanya bisa pasrah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena ketika ya kita sudah berusaha tapi usaha kita tidak dihargai oleh seseorang yang kita cintai, ya sudah gitu. Salah satu cara yaitu mendiamkannya. Jadi di sini tuh ada seseorang yang merasa gelisah, merasa galau ya, merindukan kamu karena kamu saat ini sudah mulai tidak peduli lagi terhadap dirinya dia. Karena udah capek itu tadi ya. Udah capek, udah lelah gitu ya. Ngomong gini gak didengerin, ngomong gitu salah, ngomong gini juga salah. Ya udah gitu, lebih baik aku ambil sikap cuek dan diam gitu. Agar dirimu benar-benar tahu bagaimana seseorang sesabar aku tuh benar-benar marah gitu. Karena selama ini kan orang ini tuh selalu termanjakan oleh kesabaran kamu, sehingga dengan mudahnya ya dia menggunakan kesabaran kamu sebagai kesempatan ya untuk dia bertingkah di belakangmu seperti itu. Kita lihat apa yang sudah dia rencanakan untukmu. Apa yang sudah dia rencanakan untukmu. Apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu. Kita cek dulu. Kalau dilihat ya, dalam waktu dekat akan ada kehadiran seseorang yang benar-benar tulus mau mencintai kamu apa adanya. Dan pertemuan ini ya suatu pertemuan yang tak terduga ya, bisa bertemu secara langsung, artinya face to face secara fisik, atau mungkin adanya suatu pertemuan ya secara virtual, artinya mungkin dia hadir ya di dalam kehidupan kamu lewat dunia maya, lewat sosmed, lewat Facebook ya, lewat IG, lewat TikTok dan lain sebagainya gitu. Itu kan merupakan pertemuan secara tak terduga, dan dari situlah akhirnya kamu akan merasa kagum ya sama dirinya dia, karena apa yang ada padanya ini ya merupakan sosok yang kamu cari selama ini gitu. Dan kalian akan menjalin suatu kisah perjalanan cinta yang baru, tentunya akan lebih baik karena kehadiran orang ini ya di dalam hidup kamu mampu membawa energi positif ya, yang membuat kamu nantinya bisa merasakan adanya suatu perbedaan ya, dimana diri kamu dengan dia yang sekarang ya, dan dimana diri kamu dengan masa lalumu ya. Jadi kayak bagaikan bumi dan langit yang nantinya itu benar-benar bisa kamu lihat. Terus kita coba ya, kita cek lagi di sini apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu. Apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu? Apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu? Kalau dilihat ya, ini ada seseorang yang sepertinya akan membuat diri kamu merasa kagum ya, karena ada di antara sosok-sosok yang berulah ini ya, dia ingin menunjukkan sisi positif perubahan yang belum pernah kamu lihat. Jadi mungkin dulu dia yang gak perhatian sama kamu, dia jadi lebih perhatian. Dulu dia yang kurang peka sama kamu ya, kamu bisa melihat dia jadi pribadi yang lebih peka sama kamu ya. Mungkin dia dulu yang cuek, tapi saat ini ya dia sudah mulai belajar memahami perasaan kamu ya, dan berusaha memahami apa yang kamu inginkan. Terus ada juga beberapa di antara mereka ini yang ingin menunjukkan kepada kamu ya tentang kesetiaan dia selama ini. Jadi kayak beberapa di antara kamu tuh akan menganggap bahwa ini merupakan hasil dari buah kesabaran kamu selama ini ya, selama menjalin hubungan dengannya. Jadi kamu tuh nanti akan merasa bahagia banget gitu. Ternyata ya meskipun
kamu tuh orangnya menyebalkan, meskipun kamu orangnya sering banget ya menguji mental kesabaranku gitu, tapi ternyata kamu masih ada keinginan untuk berubah. Jadi itu akan membuat kamu merasa kagum nantinya. Dan untuk bottom of the deck-nya kita lihat apa yang sudah dia rencanakan untuk kamu. Oke. Kalau dilihat ini akan ada suatu pertemuan keluarga ya. Jadi bisa ya nanti dia datang menemui keluarga kamu sebagai bentuk ya rasa serius dia dalam menjalani hubungan dengan kamu, atau mungkin bisa sebaliknya ya. Kamu yang dikenalin ke keluarganya sebagai tanda gitu bahwa saat ini antara kamu dan dia adanya suatu ikatan yang serius ya. Ini merupakan kabar baik, kabar positif gitu, karena ini kan juga merupakan momen yang kalian nanti-nanti selama ini ya. Jadi bersiaplah menunggu kabar baik ini gitu ya. Terus selain itu juga ini merupakan tanda yang baik juga ya. Aku melihat ada beberapa di antara mereka yang mungkin sebelumnya ya kamu tidak mendapatkan restu dari orang tuanya ya. Sepertinya orang tuanya dalam waktu dekat itu sudah mulai welcome ya, menerima kamu sebagai calon pasangannya ya, ataupun mungkin juga bisa sebaliknya. Mungkin bagi kamu yang merasa mendapatkan pertentangan dari orang tua kamu sendiri ya, kayaknya orang tua kamu akan berusaha lebih welcome ya, dan berlegowo menerima pasangan kamu sebagai bagian dari keluarganya. Ini merupakan kabar baik. Dan di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana kondisi energi hubungan kalian. Bagaimana kondisi energi hubungan kalian? Kalau dilihat dari energinya, memang ada ya yang saat ini aku tuh ngerasa bahwa hubungan kalian terlalu plot twist ya, artinya terlalu membingungkan gitu. Karena memang ada di antara kamu dan dia ini yang sering putus nyambung ya, sering connect gak connect gitu, sering datang dan pergi ya, ataupun mungkin ya terkadang tuh sering terjebak dalam situasi silent treatment, sehingga kan membuat hubungan ini tuh kesannya membingungkan ya, kesannya kayak jalan di tempat. Tetapi ya aku yakin gitu bahwa nantinya apabila kalian berdua sama-sama ada keinginan berusaha untuk memperbaiki, apa yang akan menjadi tujuan kalian tuh akan tercapai. Kita lihat bagaimana energi hubungan kalian. Bagaimana energi hubungan kalian. Kalau dilihat dari energinya, dan di sini ada seseorang tuh yang saat ini sedang tidak bisa lepas ya dari bayang-bayang kamu gitu. Meskipun saat ini kalian sudah berjarak, meskipun saat ini kalian sudah dalam artian sudah tidak terkoneksi lagi, tapi ini ada seseorang yang sepertinya masih belum bisa lepas dari bayang-bayangmu. Dan mungkin ini merupakan fase tanda awal bahwa cepat atau lambat dia akan datang lagi ke kamu ya, tapi dalam versi yang berbeda gitu. Versi berbeda itu gimana sih? Ya mungkin aja dia datang di waktu yang kurang tepat, artinya di saat kamu sudah memiliki pasangan atau sebaliknya. Kita lihat lagi ya, di sini kita akan coba lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Oke. Ini ada Nine of Cups ya. Ada suatu energi yang mengatakan kehamilan, tapi ini bukan berarti kamu hamil gitu, tidak. Tapi ini merupakan lambang kedamaian ya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang berantem ya, sedang berselisih paham ya. Dalam waktu dekat itu akan ada kejelasan. Jadi ya sudah gitu, kalian akan berdamai, kalian akan mulai lagi ya sesuatu hal yang baru, yang lebih baik, awal yang baru gitu ya, dalam waktu dekat. Karena sebenarnya yang aku rasakan tuh di sini ada juga ya, aku menangkap adanya suatu energi lain. Di sini ada seseorang yang sepertinya
dia sudah terlanjur nyaman banget sama kamu, tetapi karena dia kurang bisa mengimbangi kamu, sehingga membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman sama dirinya dia gitu. Padahal dia nyaman sama kamu, tapi kamu nggak nyaman sama dia, kayak gitu. Terus kita coba cek lagi di sini, ya kita coba cek lagi. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Kita coba cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, ini akan ada apa ya? Akan ada suatu pencapaian, ya. Akan ada suatu pencapaian yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Misalkan pencapaian apa sih? Ya kalau mungkin dalam segi urusan asmara ya, mungkin bagi kamu yang merasa sudah hubungan kamu ini terlalu complicated gitu ya, terlalu nggak jelas, mungkin dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan kejelasan. Ataupun mungkin juga bisa ya, bagi kamu yang sudah berjuang ya, berkorban mati-matian ya, tapi masih belum menemukan adanya suatu keseriusan di dalam hubungan ini dalam waktu dekat tuh, ya kalian akan serius gitu ya, akan menunjukkan rasa serius kalian masing-masing. Dan yang terakhir, bottom of the deck-nya ya, akan ada seseorang yang sepertinya mulai mempertimbangkan kamu sebagai calon masa depan hidupnya dia, meskipun jika dilihat di masa lalu itu kayaknya terlalu nggak mungkin deh gitu ya untuk kamu dan dia bisa bersatu. Kenapa? Ya karena kalian ini sering banget berantem gitu ya, sering banget memperdebatkan adanya perbedaan pendapat gitu. Mungkin kalian ini sudah capek, mungkin kalian ini sudah lelah gitu ya, mungkin kalian ini merasa bahwa hubungan ini tuh ya terlalu ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ya akan ada seseorang yang sepertinya mulai mempertimbangkan ya untuk bisa lebih serius lagi ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Saya Clarissa pamit lebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja ya klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.